Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifana Reni Gunawan dari Prodi Teknik Informatika, mahasiswa Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Saya di sini akan menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Perkembangan Software Komputer. Apa itu software? Software adalah kumpulan instruksi yang berfungsi untuk menjalankan suatu perintah, seperti memberikan informasi tentang hardware, menentukan fungsi hardware, dan menjalankan sistem. Agar komputer dapat membaca, mengingat, membuat keputusan atau membandingkan, menghitung, menyortir, dan menghasilkan keluaran berupa informasi dalam memori utamanya. Pengertian perangkat lunak atau software ini menunjuk pada program dan alat bantu lain yang bersifat menambah kemampuan komputer sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan khusus pula atau berupa paket yang mempunyai aplikasi umum. Disebut juga dengan perangkat lunak, merupakan kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Perangkat lunak ini merupakan catatan bagi mesin komputer untuk menyimpan perintah maupun dokumen serta arsip lainnya. Merupakan data elektronik yang disimpan sedemikian rupa oleh komputer itu sendiri. Data yang disimpan ini dapat berupa program atau instruksi yang akan dijalankan oleh perintah, maupun catatan-catatan yang diperlukan oleh komputer untuk menjalankan perintah yang dijalankannya. Untuk mencapai keinginannya tersebut, dirancanglah suatu susunan logika. Logika yang disusun ini diolah melalui perangkat lunak yang disebut juga dengan program beserta data-data yang diolahnya. Pengolahan pada software ini melibatkan beberapa hal. Di antaranya adalah sistem operasi program dan data. Apa saja jenis-jenis perangkat lunak? Jenis-jenis perangkat lunak yaitu yang pertama yaitu sistem operasi atau operating system atau OS. Di dalam komputer, keberadaannya sangat penting karena tanpa perangkat ini, komputer tidak bisa dijalankan. Jenis software ini kompleks dengan banyak fungsi. OS juga menjamin perangkat lunak supaya mampu melaksanakan tugas dengan baik tanpa mengganggu yang lain. Biasanya, sistem operasi memberi izin pada perangkat untuk mengoperasikan aplikasi pada satu waktu saja. Ada banyak contoh yang bisa ditemui. Contohnya adalah Microsoft Windows, Unix, Linux, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yang kedua yaitu software pengolah kata. Jenis software ini tergabung dalam kelompok atau yang digunakan untuk urusan tulis-menulis. Contoh software yang paling populer untuk jenis ini adalah Microsoft Word. Aplikasi ini dikeluarkan oleh Microsoft Corporation yang biasa dengan Excel, PowerPoint, dan sebagainya. Aplikasi ini memiliki banyak kelebihan, terutama fitur lengkap yang tersedia. Ada banyak software pengolah kata yang bisa digunakan. Contohnya yaitu Corel Word Perfect dan ada juga Star Office Reader. Selanjutnya yang ketiga yaitu software pengolah angka. Software jenis ini sering dipakai untuk mengerjakan dan melakukan perhitungan dengan angka-angka di dalamnya. Software ini bisa menemukan jawaban atas semua rumus penjumlahan, pembagian, perkalian, dan juga pengurangan yang diperlukan penggunanya. Aplikasi yang paling populer yaitu Excel. Aplikasi ini mempunyai tampilan yang ramah dengan menu standar yang diperlukan untuk mengolah angka. Selain Excel, ada juga Lotus 123 yang fiturnya lebih lengkap dan bisa bertukar dokumen dengan platform lain. Yang terakhir yaitu software antivirus. Jenis software yang digunakan pada jaringan komputer ini kerap dikenali dengan nama virus protection software. Aplikasi ini tugasnya untuk mendeteksi dan juga menghapus virus yang masuk ke dalam sistem komputer. Software ini menentukan apakah sistem ada virusnya atau tidak. Dan pada umumnya jenis software ini bekerja dengan memindai file dan dokumen di komputer. Contoh antivirus yang sering dipakai adalah Smadaf, Avira, Norton, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu peranan apa saja yang meliputi software.
Peranan dan konsep software atau perangkat lunak di antaranya yaitu yang pertama yaitu mengidentifikasi program. Lalu yang kedua, menyiapkan aplikasi program sehingga tata kerja seluruh perangkat komputer terkontrol. Yang ketiga, mengatur dan membuat pekerjaan lebih efisien. Keempat, mengatur input dan output dari komputer. Kelima, menyediakan dan mengatur serta memerintah hardware agar dapat berjalan dengan baik. Karena menjalankan perintah tertentu pada sebuah sistem komputer. Dan yang terakhir yaitu mengatur dan membuat pekerjaan lebih efisien dan maksimal. Selanjutnya, bagaimana sejarah perkembangan software? Berdasarkan perkembangannya, perangkat lunak sampai sekarang dibagi menjadi beberapa era, yaitu era yang pertama yaitu era pioner. Bentuk perangkat lunak pada awalnya adalah sambungan-sambungan kabel ke antar bagian dalam komputer. Cara lain dalam mengakses komputer adalah menggunakan punch card, yaitu kartu yang dilubangi. Penggunaan komputer saat itu masih dilakukan secara langsung. Sebuah program untuk sebuah mesin untuk tujuan tertentu. Pada era ini, perangkat lunak merupakan satu kesatuan dengan perangkat kerasnya. Pengguna komputer dilakukan secara langsung dan hasil yang selesai dikerjakan komputer berupa printout. Perangkat lunak pada era ini contohnya ENIAC. Selanjutnya yang kedua yaitu era stabil. Pada era stabil, penggunaan komputer sudah banyak digunakan, tidak hanya oleh kalangan peneliti dan akademi saja, tetapi juga oleh kalangan industri atau perusahaan. Perusahaan perangkat lunak bermunculan dan sebuah perangkat lunak dapat menjalankan beberapa fungsi dan ini perangkat lunak mulai bergeser menjadi sebuah produk. Selanjutnya yaitu era mikro. Sejalan dengan semakin luasnya PC dan jaringan komputer di era ini, perangkat lunak juga berkembang untuk memenuhi kebutuhan perorangan. Perangkat lunak dapat dibedakan menjadi perangkat lunak sistem yang bertugas menangani internal dan perangkat lunak aplikasi yang digunakan secara langsung oleh penggunaannya untuk keperluan tertentu. Automatisasi yang ada di dalam perangkat lunak mengarah ke suatu jenis kecerdasan buatan. Era yang terakhir yaitu era modern. Saat ini perangkat lunak sudah terdapat di mana-mana, tidak hanya pada sebuah superkomputer dengan 25 prosesornya. Sebuah komputer genggam pun telah dilengkapi dengan perangkat lunak yang dapat disinkronkan dengan PC. Tidak hanya komputer, bahkan peralatan seperti telepon, TV, hingga mesin cuci, AC, dan microwave telah ditanamkan perangkat lunak untuk mengatur operasi peralatan itu. Dan yang hebatnya lagi adalah setiap peralatan itu akan mengarah pada suatu saat kelak akan dapat saling terhubung. Pembuatan sebuah perangkat lunak bukan lagi pekerjaan segelintir orang, tetapi telah menjadi pekerjaan banyak orang dengan beberapa tahapan proses yang melibatkan berbagai disiplin ilmu dalam perancangannya. Tingkat kecerdasan yang ditunjukkan oleh perangkat lunak pun semakin meningkat. Selain permasalahan teknis, perangkat lunak sekarang mulai bisa mengenal suara dan gambar. Kemudian kesimpulan yang terdapat dalam makalah ini yaitu software adalah kumpulan instruksi yang berfungsi untuk menjalankan suatu perintah, seperti memberikan informasi tentang hardware, menentukan fungsi hardware, dan menjalankan sistem. Dalam perkembangan perangkat lunak, ada beberapa era yang dilalui, yaitu era pioner, era stabil, era mikro, dan era modern. Dalam era zaman sekarang, perangkat lunak mulai bisa mengenal suara, gambar, bahkan memakai sensor seperti sensor gerak atau sensor cahaya.
Yang terakhir yaitu saran yang ada di makalah ini, yaitu untuk kemajuan teknologi komputer diharapkan para pembaca dapat mengambil manfaat dalam makalah ini dan juga terus mencari literatur mengenai perkembangan software komputer atau program komputer sehingga dapat mencerdaskan bangsa bukan untuk menghancurkan moral-moral bangsa. Cukup sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.